Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, ittaqullaha haitsuma kunta, al hadis. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatu iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Di antara nama-nama terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki, yang penting dan perlu kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, memiliki nama Ar-Razzaq. Artinya Allah yang maha memberi rizki, Allah yang maha mengatur rizki. Harus kepada siapa rizki ini diberikan secara luas, dan kepada siapa rizki ini harus ditakar. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang membentangkan rizki sesuai dengan apa yang Dia kehendakinya, dan Allah pula yang memberikan batasan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ikhwatu iman rahimakumullah, terkadang kita khawatir, terkadang kita takut berkaitan dengan urusan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah jamin pada diri kita. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa ma min dabatin illa fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah dabah, binatang melata yang ada di atas muka bumi ini, para ulama menyebutnya dabah itu binatang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, illa 'alallahi rizquha, kecuali mereka sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita takutkan, bukan urusan rezeki itu ada atau tidak ada, tapi yang perlu kita khawatirkan bagaimana cara kita mencari rezeki dan bagaimana kita menyikapi rezeki. Karena di dalam Al-Quran ada dua orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kisahnya. Di sana terdapat banyak ibrah, banyak pelajaran. Di sana banyak tadhkirah, peringatan. Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan rezeki kepada Nabi Sulaiman dalam bentuk kekuasaan yang sangat luas. Tidak hanya menguasai bangsa manusia, bangsa jin pun dikuasai, berikut juga bangsa binatang. Dikisahkan pula Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang harta kekayaannya ini, istananya itu sangat megah, tapi terlihat ketawaduan pada diri Nabi Sulaiman pada saat harta kekayaan dan kekuasaannya ini disanjung-sanjung di hadapan dirinya. Maka Nabi Sulaiman hanya menanggapi dan berkata dengan kalimat, hadza min fadli rabbi. Tidak lain, ini hanyalah karunia dari Tuhanku. Artinya segala sesuatu yang dia miliki dikembalikan kepada Allah. Dia tetap menganggap dirinya sebagai al-faqiru ilallah, orang yang tidak memiliki apa-apa. Hakikat diri kita semuanya seperti itu. Adapun memiliki ini dan itu hanya bagian daripada titipan. Maka sikap Nabi Sulaiman lah yang perlu kita tiru, yaitu mengembalikan segala sesuatu yang kita miliki semuanya datang kepada Allah. Apabila kita telah memanfaatkannya, bersyukur kepada Allah dalam bentuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Berbeda dengan Fir'aun, berbeda dengan Qarun. Mereka juga diberikan kekuasaan yang begitu sangat luas, diberikan harta kekayaan, Quran mencatatnya. Tapi pada saat mereka diberikan kekuasaan dan harta kekayaan yang begitu sangat banyak, mereka berkata dengan begitu sangat angkuh dan sombong, innama utituhu min ilmin indi. Tidaklah aku mendapati semua itu, kekuasaan ataupun harta kekayaan, melainkan karena ilmu yang aku miliki, karena kecerdasanku, karena kepintaranku, saya memiliki ini dan itu, menghilangkan campur tangan Allah terhadap dirinya.
melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan rizki kepada dirinya. Maka kita tidak perlu khawatir, iman. Rizki itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalannya kepada diri kita. Hanya saja yang perlu kita khawatirkan, kita akan menjadi Nabi Sulaiman yang bersyukur atas rizki yang kita miliki, atau kita akan menjadi Fir'aun dan Qarun yang menyombongkan diri, merasa bahwa apa yang dia miliki adalah hasil daripada usaha dirinya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita hidup di zaman di mana orang itu sungguh sangat luar biasa, berani mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Salah satu contohnya, sering terdengar kita seseorang mengatakan, hari ini jangankan mencari rezeki yang halal, katanya, mencari rezeki yang haram saja itu susah. Dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah begitu maha penyayang. Antara perkara yang diharamkan dan yang dihalalkan, itu lebih banyak perkara yang dihalalkan. Artinya lebih luas Allah Subhanahu wa taala memberikan lapangan rezeki yang halal untuk kita cari. Jangan sampai kehidupan kita putus asa kemudian berkata demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah membentangkan rezeki ini begitu sangat luas. Jadi tidak ada lagi seorang mukmin yang berani mengatakan hal demikian. Maka dalam hal mencari rezeki, dia tidak akan lagi mencari melalui pintu-pintu yang haram. Tunggul dipaduk, catang dirumpak. Ya, tidak ada lagi pertimbangan halal dan haram. Maka dari itu ikhwati iman, hati-hati. Setiap kepemilikan harta yang kita miliki yang diambil itu dari jalan yang haram, tentu itu akan menjadi istidraj bagi diri kita. Rizki yang bentuknya ini sungkunan, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka disungkun dengan harta kekayaan, dengan kesuksesan, dengan jabatan, dengan kekuasaan, tapi lihat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin berkurang ketakwaannya, bisa jadi semakin hilang keimanannya. Tapi kalau kita berusaha memelihara diri kita, mencari rezeki melalui pintu-pintu yang halal saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahkan rezeki kita. Kita menjadi orang-orang yang mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang ringan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Hanya saja ikhwatu iman rahimakumullah, kita tidak mengetahui jalannya. Kita tidak mengetahui wasilah dan jembatannya, bagaimana menggapai rezeki yang berkah yang membuat diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jalan rezeki yang berkah datang kepada diri kita apabila pada diri kita ada sifat ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang di luar dugaannya, di luar persangkaannya, di luar perhitungannya. Dengan ketakwaan ikhwatu iman, bisa jadi kesulitan hidup yang kita hadapi belum juga menemui jalan keluarnya karena kita belum menyempurnakan takwa kita. Bisa jadi rezeki yang datang kepada diri kita sebenarnya sudah ada, pintu-pintunya itu terletak di hadapan kita, tapi kenapa tidak terbuka? Karena kualitas ketakwaan kita kurang kepada Allah. Tapi ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala menggantungkan sebagai satu perkara yang akan menyelesaikan permasalahan hidup kita. Bahkan Allah menjamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketakwaan paling sederhana yang diartikan oleh para ulama, imtisalu awamiri wajtinabun nawahi. Laksanakan semua perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun, kita selalu bertanya kepada diri kita, pada saat detik ini, di menit ini, di jam ini, di hari ini, apa saja kewajiban Allah pada diri saya dan apa saja larangan Allah kepada diri saya. Kalau Umar bin Khattab mengumpamakan orang yang bertakwa itu seumpama orang yang berjalan di atas duri-duri dan yang tajam, kemudian dia mengambil tempat yang selamat untuk menginjakan kakinya, berhati-hati ikhwati iman. Itu ketakwaan akan mendatangkan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Talaq ayat 3, rezeki yang berkah itu datang dari ketawakalan. Tawakal artinya mewakilkan segala urusan kita kepada Allah.
Hubungannya dengan apa? Dengan ikhtiar kita. Bisa jadi orang keluar dari rumahnya mendorong roda bubur, tidak tahu pagi itu berapa jumlah orang yang akan membeli, tapi dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan rizki, akan memberikan jalan, hati-hati orang itu tergerak supaya membeli barang dagangannya. Pada saat dia pulang di siang hari atau sore hari mendapatkan rizki berapapun, dia selalu mewakilkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan di dalam masalah rizkinya. Nanti perbedaannya adalah at-takasur. At-takasur itu diambil dari kata kasirun, banyak, aksarun lebih banyak. Kalau at-takasur, orang sudah diberi banyak, harta kekayaannya melimpah, tapi tetap merasa kurang. Tapi kalau orang yang diberikan kecukupan, berapapun yang dia terima, itu tidak pernah mengurangi rasa syukur dia kepada Allah, dan tidak pernah mengurangi semangat dia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kecukupan, nikmat ikhwati iman. Kalau hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki itu diberkahi. Amalan yang kedua itu bertawakal. Bapak-bapak ikhwati iman rahimakumullah, sebagai tulang punggung keluarga, keluar rumah mencari nafkah, profesi apapun yang bapak lakukan hari ini, keluarlah dari rumah dengan berdoa kepada Allah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku wakilkan segala urusanku kepada Allah. Berapapun rezeki yang dibawa dari luar ke rumah, berapapun itu, kita yakini ini adalah porsi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu akan mencukupi kehidupan kita. Itulah rezeki yang berkah. Yang ketiga, rezeki yang berkah itu dari apa? Dari ibadah solat yang kita jaga. Quran surat Toha ayat 132. Kata Allah, wa mur ahlaka bis solat wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan solat dan bersabarlah dalam mengajarkannya. La nas'aluka rizqan, aku tidak meminta kepada dirimu rizki. Nahnu narzukuka, bahkan dengan engkau menjaga sholat, kami sendiri yang akan memberikan jaminan rizki kepadamu. Salahnya kita menganggap ibadah sholat itu sebagai ibadah yang mengandung beban untuk kehidupan kita. Pada saat kita bekerja di kantor, pada saat kita berjualan di pasar, terdengar suara panggilan adzan, kemudian menggerutu dalam hati kita, kenapa sudah datang lagi waktu sholat? Kemudian kita berat melaksanakannya. Sampai detik itu berarti orang tersebut telah menganggap bahwa sholat itu sebagai beban hidupnya. Padahal seharusnya sholat itu sebagai jalan keluar, sebagai solusi, sebagai kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Bisa jadi dengan ibadah sholat yang kita jaga, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki yang penuh dengan berkah. Kita bekerja, kita berdagang, kita berbisnis untuk mencari rezeki sambil lupa kepada Allah Maha Pemberi rezeki. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu jaga ikhwati iman, ibadah sholat kita. Pasti Allah jaga rezeki kita. Kemudian amalan yang keempat ikhwati iman, yaitu amalan istighfar. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu, kata Nabi Nuh, aku berkata, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini dilakukan oleh Nabi Nuh pada saat umatnya mengalami paceklik, kemarau yang sangat panjang, tanah menjadi tandus, sungai-sungai tidak berair, tumbuhan mati, hewan-hewan pun begitu juga. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umatnya ini berbanyak istighfar, agar dosa-dosanya itu diampuni. Allah Subhanahu wa taala lebih mudah menurunkan rezeki kepadanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bisa jadi ikhwati iman rahimakumullah, rezeki itu menjadi sulit kita dapat karena ada hijab, ada tabir, penghalang dosa, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita belum mentobatinya, kita belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, yursilis sama alaikum midrara, niscaya dengan kau berbanyak istighfar Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan memberikan harta kekayaan kepada dirimu, Allah akan memberikan anak-anak kepada dirimu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum nahara, Allah akan memberikan tumbuh-tumbuhan yang subur dan Allah akan mengairi sungai-sungai yang kering dari istighfar ikhwatu iman.
Hujan yang turun itu menjadi sumber rezeki. Maka dari itu ikhwatu iman rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan, kapan istighfar yang mustajab itu? Satu, permohonan ampun yang tidak pernah ditunda pada saat kita selesai melakukan dosa. Jam ini kita melakukan dosa, di jam itu juga kita beristighfar. Hari ini kita melakukan dosa, hari ini juga kita beristighfar. Tidak boleh ditunda-tunda. Kata Allah, wa idza qalu faisatan au zalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang apabila melakukan dosa fahisah. Dosa fahisah itu judi, mabuk, zina, au zalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri. Pastaghfaru lidunubihim, dia segera memohon ampun kepada Allah, disegerakan. Itu istighfar yang mustajab. Yang kedua, dari sisi waktu, mustajabnya istighfar itu adalah menjelang waktu sahur, menjelang waktu subuh, kita sudah bangun. Wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah dalam Quran surat Ali Imran, yaitu mereka orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Amalan yang kelima yang akan membuka pintu rezeki dari Allah lebih berkah adalah amalan sedekah. Quran surat Al-Baqarah 261. Kata Allah, masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamasali habbah, seperti menanam sebutir biji. Kenapa disebut menanam sebutir biji? Bukan menanam buah, bukan menanam pohon. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menghargai. Keluar berapapun dari harta kita, jumlahnya sekecil apapun, itu besar di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan sebutir biji ini, kata Allah, ambatat sab'a sanabil, itu akan menumbuhkan 7 cabang. Bikulli sumbulatim mi'atu habbah, di setiap cabangnya akan keluar 100 biji. Artinya menanam 1 biji dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki kita menjadi berkah dengan 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah berhak dan Allah mampu melipat gandakannya lebih banyak. Makanya jangan berpikir kalau bersedekah itu mengurangi harta kita. Mana qasat shadaqatun min malin, tidak pernah berkurang orang yang bersedekah dari hartanya, karena memang harus ada harta kita yang disedekahkan. Kata Nabi, kalau kita mendapatkan harta itu dimanfaatkan melalui 3. 1, akal tapa apnaita, harta itu menjadi makanan, kita makan, keluar jadi kotoran, habis. Yang kedua, malabis tapa ablaita, harta itu menjadi pakaian, rumah, pakai kendaraan, pakai baju, pakai paablaita, sampai dengan lusuh. Yang terakhir, masodakta paamdoita, apa yang kau sedekahkan itu yang kekal untuk dirimu. Jadi bersedekah bukan memberi kepada orang lain, justru menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri kita sendiri. Maka keliru kalau orang berkata harta itu tidak dibawa mati. Bisa dibawa mati melalui infak, melalui zakat, melalui sedekah. Itulah jalan kita membawa harta kita ke akhirat. Pada saat disedekahkan, harta itu menjadi berkah, akan menjadi pahala, menjadi ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak akan pernah ada putusnya. Terutama ikhwatu iman rahimakumullah, kita akan melihat orang-orang yang semakin gemar untuk berinfak dan bersedekah, terlihat harta kekayaannya ini lebih berkah, sehingga terhilang dari dirinya sifat hubun dunia itu hilang. Karena sesuatu yang memang harus dia keluarkan, keluarkan. Zakat itu artinya apa? Tazkiyah, penyucian. Tubuh kita penyuciannya melalui apa? Melalui air kencing, melalui kotoran, harus keluar. Bayangkan kalau air kencing dan kotoran itu tidak keluar dari tubuh kita berpenyakit. Harta kekayaan keluarnya melalui apa? Zakat, sedekah, infak, keluarkan. Bayangkan kalau tidak dikeluarkan, itu akan menjadi penyakit hati yang dia cinta dunianya sangat berlebihan. Yang terakhir ikhwatu iman rahimakumullah, pintu rezeki kita menjadi berkah adalah doa. Ummu Salamah menyaksikan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi SAW ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh tidak pernah meninggalkan kalimat doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Itu doa yang dijaga oleh Nabi.
Nabi kita ikhwati iman, non dijamin masuk surga, tapi masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwati iman rahimakumullah, kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur atas rezeki yang diberikan kepada diri kita. Kita menjadi hamba Allah yang menjaga ketakwaan kita, menjaga ketawakalan kita, menjaga salat kita. Kita yang menjaga istighfar kita, dan kita yang menjaga amalan infak, dan juga kita senantiasa berdoa kepada Allah. Dengan demikian mudah-mudahan itu menjadi wasilah, menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah pada diri kita, mendapatkan kehidupan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.